jadi iraga saling mencoba. Ia tugas pimpinan, iraga stata barengan, berkedekan dan saling sayangan. Mencari iraga selatin segara, beli rindu adik ini. Jalanan sejarak jauh, mugi yang widing cen iraga satia, nganti iraga boleh hanggah ketemu. Ngubatin rasa rindu di hati bunyi. Mencari iraga selatin segara, beli rindu adik ini. Jalanan sejarak jauh, mugi yang widing cen iraga satia, nganti iraga boleh hanggah ketemu. Ngubatin rasa rindu di hati. Jalanan sejarak jauh, mugi yang widing cen iraga satia, ganti iraga boleh hanggah ketemu. Ngubatin rasa rindu di hati bunyi. Ngubatin rasa rindu di hati bunyi. Oke, itu dia tadi dari Osa Band. Terima kasih buat Osa Band sudah membuka acara Yowana ya. Oke, boleh break dulu ya. Dan baik, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa Bali TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa saya Rai Setiawati tentunya kembali hadir menemani pemirsa Bali TV dalam program Yowana Live. Nah, sore hari ini seperti biasa setiap minggunya kita selalu memiliki episode yang berbeda ya, dengan topik yang berbeda. Kita akan membahas membangun gerakan literasi di kalangan Yowana Bali. Nah, seperti apa membangunnya, bagaimana caranya? Nah, karena itu di studio kita sudah mengundang ada beberapa narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama sudah hadir Bapak Dr. Iwayan Astika, SPD MHum. Jadi beliau ini merupakan dosen Undiksa Singaraja. Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu. Iya, baik Pak Wayan, gimana kabarnya Pak Wayan sore hari ini? Saya sangat baik dan terima kasih bisa hadir di acara Yowana Bali TV. Iya, oke, luar biasa sekali Pak Wayan. Nah, berikutnya juga sudah hadir narasumber kita Made Surya Putra Mahadewa. Jadi Made ini merupakan salah satu peserta literasi. Om Swastiastu Made. Iya, gimana kabarnya sore hari ini Made? Baik Kak. Baik ya, oke. Dan berikutnya yang terakhir ada juga nih Putu Irmayanti, sama juga ini merupakan peserta literasi. Om Swastiastu Putu. Om Swastiastu Kak. Gimana kabarnya sore hari ini? Astungara baik. Baik ya. Ya, dan pemirsa Bali TV, inilah ketiga narasumber kita sore hari ini dan langsung saja kita akan membahas membangun gerakan literasi di kalangan Yowana Bali. Mungkin saya ke yang seniornya terlebih dahulu ya, ke Pak Made. Pak Made, ini Wayan. berbicara Pak Wayan ya, maaf. Nah, Pak Wayan, ini kalau berbicara literasi, ini kan tentu bukan hal yang asing lagi di dunia pendidikan ya Pak Wayan ya. Ya. Nah, tapi mungkin dari Pak Wayan sendiri bisa kembali lagi dijelaskan mengenai seperti apa sih literasi itu, Pak?
Sebenarnya gerakan literasi itu adalah gerakan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian dari gerakan itu melahirkan yang disebut dengan gerakan literasi nasional. Yang dimaksud dengan gerakan literasi nasional itu adalah menggerakkan seluruh warga masyarakat, siswa, keluarga dan masyarakat untuk mendukung program tersebut. Yang dimaksud dengan gerakan literasi adalah membuat masyarakat Indonesia membaca dan menulis sehingga mereka bisa cakap hidupnya berdasarkan keterampilan atau kompetensi membaca dan menulis. Karena itu masih rendah untuk kategori di negara kita. Iya, baik. Dan itu tentunya yang membuat dari Pak Wayan untuk terbangun ya Pak ya, untuk memotivasi banyak dari peserta didik ini, Iya, Pak ya. kami sangat berharap banyak, karena itu saya dengan adik-adik ini bergerak di desa untuk membangun gerakan literasi di luar sekolah. Tetapi ini adalah gerakan yang kami bangun adalah gerakan literasi berbasis masyarakat. Jadi semuanya kita bangun dari bawah. Karena itu hari ini kami hadir dengan mengajak mereka yang tidak hanya peserta, tetapi mereka ini semuanya sudah membantu kami sebagai anak muda. Dia melakukan bukan untuk dirinya, tetapi juga melakukan untuk lingkungannya. Wah, ini menarik sekali ya. Untuk lebih jelasnya coba saya langsung tanya nih sama adiknya ya, dari Made dulu. Nah Made, dari gerakan literasi ini sejak kapan Made mulai ikut bergabung? Untuk bergabungnya sejak tahun 2017 sekitar itu. Pada saat itu ada kegiatan bengkel sastra di rumahnya Pak Wayan. Iya. Langsung ikut, setelah itu sempat berapa kali tidak ikut, akhirnya diajak kembali sama Pak Wayan, akhirnya sampai sekarang ikut. Iya, Made ini masih sekolah tingkat apa? SMP, SMA? Lebih tepatnya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya? Ya. Wah, ini kelas 3 SMP sudah memiliki motivasi seperti ini ya Pak Wayan ya. Nah ini Pak Wayan, apakah yang diikuti oleh Made ini sebagai salah satu peserta, ini apakah dari Pak Wayan yang mengajak atau murni biasanya keinginan dari adik-adik itu sendiri? Untuk saya amati ya, generasi muda Bali itu atau generasi muda pada umumnya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, tetapi peluang untuk itu nggak mereka tahu. Iya. Jadi tugas saya kebetulan kan dosen dan juga banyak bekerja di masyarakat. Jadi saya melihat itu satu persoalan anak muda. Jadi orang tua sibuk dengan dirinya sendiri, anak-anak mencari dan belum tentu yang dicari itu tepat. Saya coba tawarkan, tapi nggak semua juga yang bisa ikut, Kak. Hanya beberapa yang tertarik dan itu kita bina dan kita ajak bekerja bersama. Iya, dan kebetulan juga dari adik-adiknya memang semangat Memang sekali ya gitu, Pak ya. Iya, baik. Dan Nah, ada juga yang lain yang seperti ikut karena kita tidak bisa hadir bersama. iya, baik. Nah, bagaimana dengan Putu sendiri? Putu juga sama masih SMP atau masih SMA Putu? Saya sama seperti Dedek, kelas 3 SMP dan Kelas satu 3 SMP? sekolah juga. Iya, baik. Satu kelas? Tidak, saya Beda kelas ya. kelas. Nah, bisa diceritakan sejak kapan mulai bergabung untuk ikut literasi ini bersama Pak Wayan? Jadi untuk saya sendiri sebenarnya sudah mengetahui desa literasi itu sebelum adanya kegiatan bengkel sastra. Nah, saya ikut di sana sejak tahun 2014-15, namun bukan literasi, melainkan les. Iya. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 tersebut, kemudian Bapak Wayan berinisiatif membuat sebuah gerakan literasi. Pada saat itu awalnya saya bertanya apa itu literasi, begitu. Kemudian saya mengikuti kegiatan tersebut dan banyak manfaat yang saya peroleh dari kegiatan tersebut, dan akhirnya saya dan teman-teman memutuskan untuk tetap mengikuti kegiatan tersebut sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. ya, luar biasa sekali. Pak Wayan, apa sih perbedaannya ataupun letak perbedaan dari literasi yang dikembangkan di sekolah dengan literasi yang Bapak kembangkan? Ya, itu dari kebijakan ya. Kalau literasi sekolah itu ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dilakukan serentak di Indonesia menyangkut semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMA. Namun kita tahu itu wujudnya adalah gerakan 15 menit membaca dan menurut saya kurang efektif. Karena itu daripada saya mengkritik mereka, lebih baik saya lakukan sedikit. Jadi mengerjakan hal yang kecil tetapi benar, menurut saya itu sangat penting. Jadi itulah alasan saya tidak ikut di sekolah, tetapi kita bangun suatu gerakan literasi masyarakat, karena itu boleh. Iya. Salah satu dari 3 jenis kegiatan gerakan literasi nasional adalah gerakan literasi masyarakat. Yang di sekolah disebut dengan gerakan literasi sekolah, sedangkan yang di keluarga disebut dengan gerakan literasi keluarga. Jadi apa yang kami lakukan ini bedanya adalah soal siapa memulai. Kalau kami ini memulai dari rumah, dari buku yang saya punya. Dan dari biaya yang semuanya yang saya miliki, karena konsepnya sharing. Karena saya makan,
untuk keluarga dan juga siap bisa makan untuk anak-anak yang ikut literasi. Baik, wah ini semakin menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu Pak Wayan, Baik, adik-adik terima dan kasih. juga bandnya. Ya baik, pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik. Terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Yowana Live dan kita juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita. Sebelum kita lanjutkan membahas seputar literasi sesuai dengan topik sore hari ini, kita mau ke bandnya dulu ya. Dan tadi kita belum sapa nih, belum tanya-tanya dari bandnya. Oke, Osa Band silakan perkenalkan diri dari masing-masing personil. Oke. Ya. Pertama saya Agus sebagai vokalis dan juga gitaris. Di sebelah kiri saya ada Trimo, dia sebagai melodi juga gitaris. Ini di bagian kajon ada Arta Wiguna dan basis kita Ariana. Made Ari. Nah, langsung aja nih kita mau tanya-tanya dari Osa Band ini sendiri, sejak kapan sih dari band kalian ini mulai terbentuk? Oke, untuk band kita sendiri terbentuknya sudah sekitar 2 tahun dan baru beberapa hari yang lalu kita berulang tahun yang kedua. Ya, ya sama-sama. Ya sudah 2 tahun kita terbentuk. Iya. Nah, ini kalian awal bertemu karena satu tempat kerja, satu kampus atau satu tempat nongkrong nih? Ya, kalau awalnya sih memang satu tempat kerja. Kalau saya sama Agus dulu satu sekolah, Iya. sama Arta satu tempat kerja, Madari itu adik kelasnya dulu. Oke, jadi personilnya Gitu. boleh dibilang udah dekat ya satu sama yang lain ya. Oke, kenapa sih memilih nama Osa Band? Filosofisnya itu dapat dari mana? Jadi sebenarnya OSA itu ada kepanjangannya. Jadi bukan hanya OSA seperti itu. Ya. Ada kepanjangannya One Second Acoustic. Oke. Itu terbentuknya karena kita bandnya terbentuk sangat singkat. Jadi kita kasih nama One Second. Sebentar gitu. Oh, sebentar, benaknya udah jadi ya, udah Iya, kelar betul. ya. Oke. Sebenarnya udah berjalan sih 2 tahun. Iya, baik. Osa Band boleh break dulu, nanti kita akan tanya-tanya lagi ya. Dan baik pemirsa Bali TV, kita kembali lagi lanjutkan dengan ketiga narasumber kita. Tadi menarik sekali sudah membahas dari Pak Wayan, sudah menjelaskan ya Pak ya perbedaan dari literasi di sekolah dan literasi di keluarga, literasi di masyarakat juga. Nah, kembali lagi ke Made. Nah, Made, kalau sejauh ini perbedaan apa yang Made sudah rasakan dari sebelum mengikuti literasi bersama Pak Wayan dengan sekarang sesudah mengikutinya? Kalau sebelum mengikuti literasi itu hari-harinya itu lebih agak cenderung hanya bermain saja. Tapi kalau setelah mengikuti literasi lebih banyak fokus ke membaca maupun membuat satu karangan. Jadi untuk bermainnya agak lebih sedikit. Iya, oke. Jadi lebih banyak melakukan hal yang positif ya. Oke, kalau dari Putu sendiri, apa nih yang Putu rasakan? Saya setelah melakukan literasi bersama Pak Wayan, yang pertama lebih kepada bacaan ya, karena dulu itu mungkin digital, handphone, setiap hari apa-apa pasti handphone, apa-apa pasti Google ya. Iya. Kalau sekarang. Tapi semenjak mengikuti literasi, saya lebih cenderung lebih suka kepada buku dan juga tulisan. Dan jika dulu saya itu orangnya lebih ke aktif tanpa tahu buku itu apa sih manfaat buku, saya tidak tahu. Tapi sekarang semenjak mengikuti literasi, saya mengetahui apa itu literasi, membaca dan menulis. Karena membaca itu bukan berarti kita dari yang buta huruf menjadi yang melek huruf, tapi kita itu membaca untuk mendapatkan pengetahuan dan juga menulis untuk memberikan pengetahuan kepada sesama masyarakat. Wah, ini masih SMP nih pemirsa Bali TV, tapi pemikirannya ini udah beda sekali ya Pak Wayan. itu satu tujuan Iya, kita. ini salah satu ya Pak Wayan ya, Iya. manfaatnya ketika mengikuti literasi. Memang benar sekali adik-adik akan dididik menjadi jauh mengetahui banyak hal ya Pak Wayan ya. Pak Wayan juga bisa dijelaskan sejauh ini Pak Wayan mengajar menggunakan bahan ajar ataupun bahan bacaan seperti apa Pak untuk selama literasi ini? Ya, pada umumnya kan berbicara literasi orang kan berbicara buku. Lalu ketidakttersediaan buku itu dianggap menjadi hambatan. Sebenarnya bukan di situ hambatannya. Hambatan literasi adalah ketidaksukaan kita membaca. Karena itu saya selalu mencari buku-buku yang menarik untuk kita pakai. Kita mulai dari buku yang menarik. Ini susah mencari dan harus dipilih. Dan saya Oke, bisa diperlihatkan Pak mungkin di ini contoh buku untuk anak muda yang memang sesuai dengan era milenial. Karena mereka adalah digital native. Kita carikan buku-buku yang menarik. Jangan memaksakan buku-buku yang tidak tertarik buat mereka. Itu satu hambatan dan tantangan kita melakukan program literasi. Kemudian ada buku-buku bagus yang memang agak susah dicari. Jadi kita harus memilih. Buku ini sangat visual.
kita bisa bercerita dan baca. Ini mungkin penting ya bagi kita di Bali untuk merangsang anak muda bisa menulis buku juga seperti ini. Jadi program literasi itu bisa banyak hal. Ini halamannya kan lebar, full ya, tapi tulisannya sedikit. Jadi buku-buku ini kita kenalkan dan itu sangat susah mencari buku yang bagus. Lebih banyak visualnya ya, Pak ya? Untuk awalnya harus itu. Kemudian kalau tidak ada buku, literasi bukan berarti nggak jalan. Kita bisa pakai internet. Itu bisa pakai banyak hal. Ini adalah cerita yang sangat bagus, sang pelancong dan anjing kesayangannya, dan bagus sekali. Dan anak-anak kami itu sangat suka. Jadi di situ peranan penting sebenarnya untuk literasi. Buku boleh tidak ada, tetapi bagaimana kita ingin tahu, itu yang harus ada. Iya, nah Pak Wayan ini kembali lagi berbicara, tadi Pak Wayan sempat mengatakan kalau tidak ada buku ini bukan berarti menjadi hambatan Pak ya. Bukan. Nah literasi ini kalau setahu saya kan juga boleh literasi digital Pak ya. Bisa. Berarti tidak ada salahnya kalau adik-adik bermain gadget asal mencari yang literasi digital itu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak konsepnya seperti apa? Literasi digital itu dianggap salah satu jenis literasi yang ada. Tetapi sebenarnya di dalam dunia digital itu yang ada adalah pengetahuan. Lalu kita harus tahu pengetahuan mana yang kita harus dapat. Kan anak-anak muda itu difasilitasi dengan sangat hebat oleh teknologi yang memanjakan. Tetapi dia tidak tahu untuk apa. Misalnya dia posting sesuatu atau unggah sesuatu. Dia tidak tahu yang mana, bermanfaat nggak bagi orang lain. Apakah hal itu tidak menciderai dirinya sendiri. Jadi itu yang kami ajarkan. Sebenarnya salah juga kalau sekolah mengharamkan gawai atau gadget. Itu salah, kita harus manfaatkan itu. Kami kemarin ada workshop di rumah yang diikuti oleh anak SMP, kita manfaatkan handphonenya. Itu besok juga saya ada memberikan workshop di sekolah, salah satunya adalah materi literasi digital. Literasi digital adalah tetap harus kita literat. Yang dimaksud dengan literat itu adalah bukan hanya menggunakannya, tetapi tahu kebermanfaatannya bagi kita dan bagi pengguna. Karena setiap kita berhubungan dengan menggunakan gawai, ada orang lain di luar kita yang tidak terlihat kan? Betul. Ya, sekira itu. Baik. Nah, kalau dari pengalaman dari Made sendiri nih, nah selain yang tadi sudah ada banyak perubahan ya ketika mengikuti literasi, manfaat lain yang bisa dirasakan setelah mengikuti gerakan literasi ini seperti apa? Manfaat lainnya ya pasti tentu menambah wawasan yang baru. Dan untuk penggunaan HP juga mulai berkurang. Lebih cenderung ke buku, nyari-nyari buku novel, komik atau yang lain sejenisnya, itu aja. Iya, oke. Nah, kalau dari Putu sendiri biasanya untuk dari literasinya itu sendiri bahan bacaan apa nih yang biasanya menjadi hal yang kamu favoritkan? Kalau dari saya untuk bahan bacaan itu sendiri biasanya saya lebih suka novel, buku-buku yang seperti Bapak pilihkan yang lebih ke visual tetapi tulisannya sedikit. Karena saya juga baru dalam literasi, tentu saja saya merasakan kebosanan. Kadang-kadang bosan juga ya baca buku yang tebal-tebal gitu, bosan gitu. Jadi kadang-kadang memilih buku yang lebih banyak visualnya gitu. Iya, baik. Nah, Pak Wayan untuk membuat bagi mereka ataupun yang baru bergabung ini ya Pak ya untuk ikut di literasi masyarakat ini, bagaimana caranya untuk yang pertama menumbuhkan minat untuk membaca terlebih dahulu Pak? Seperti apa caranya? Itu kita memang di situ fokusnya. Karena kan sekarang orang di pemerintahan atau dimanapun berbicara literasi harus membaca. Nggak bisa, karena minatnya belum ada. Maka kami berjuang 2 tahun untuk itu. Caranya adalah jangan mengatakan itu kegiatan literasi. Baik. Literasi itu disembunyikan. Kita lakukan misalnya dengan membuat karya. Maaf ini saya pakai foto saya sendiri. Jadi ini kita akan membicara soal plastik di sini. Itu dalam foto. Atau kita bisa juga membuat hal-hal seperti ini. Ya, ini kan ini ada menulisnya. Kemudian dia tidak sadar sudah dilatih untuk literasi. Karena literasi itulah mengembangkan, membaca dan menulis. Tetapi dia dengan kerja tangan dan ini sengaja kita tidak pakai printer. Tetapi menggunakan ini untuk melatih dulu karena anak kan mereka masih awal itu ya. Jadi ketika hal itu terjadi maka orang akan dibiasakan. Nah di sekolah kan belum apa-apa sudah dikatakan oh gerakan literasi 15 menit membaca, anak sudah nggak mau tahu kan. Tetapi anak diajak untuk mengikuti suatu kegiatan kreatif. Mungkin bisa juga dengan band. Kami pernah itu ada volunteer yang memang suka ngeband itu. Jadi bahan literasi itu kita nyanyikan puisi misalnya. Makanya di desa itu dia tahu karyanya Sapardi Djoko Damono, Aku Ingin Mencintaimu dengan Sederhana. Itu anak-anak tahu karena digabung dengan kegiatan band.
Iya, baik. Jadi untuk literasi ini sendiri, kalau mungkin di awal kita konsepnya memikirkan, wah di sekolah kurang lebih membaca 15 menit. Nah mungkin masih awam sekali berpikir seperti itu Pak ya. Kalau literasi di masyarakat ini tentunya sudah berbeda Pak ya. Nah baik Pak Wayan, nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana tips-tipsnya supaya tetap menjaga literasi masyarakat ini dan pembiayaannya juga seperti apa Pak ya. Tapi nanti kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Dari penampilan Osa Band. Nah, Osa Band ini kembali lagi nih, saya mau tanya-tanya, apa sih untuk rencana band ke depan kalian? Oke, untuk rencana ke depannya yang pasti kita mau berkarya lagi, membuat album kedua karena kita baru launching album berbarengan dengan ulang tahun kita, dan itu sih ke depannya untuk album dan karya-karya terbaru saya. Oke, nah boleh diceritakan nggak nih dengan kita semua ini biasanya untuk pengalaman manggung kalian suka dukanya seperti apa? Ya, silakan. Suka duka ya. Kalau suka duka, sukanya kita bisa ngumpul-ngumpul, bisa ketawa-ketawa bareng. Kalau dukanya mungkin pas manggung kelupaan gitu aja sih. Kelupaan apa? Kuncinya mungkin salah. Tapi itu dulu sih. Sekarang kita udah sering latihan, jadinya udah terbiasa. Oke, lah bisa karena biasa ya. Oke, nah kira-kira untuk dari band kalian ini sendiri nanti gimana caranya untuk menjaga supaya tetap solid? Oke, kalau untuk tetap solid ya pasti kita harus kompak. Yang utama sih kompak, karena kan
menyatukan pendapat dari berbeda orang itu kan agak sulit ya. Ya. Jadi kita harus kompak yang utama, dan yang pasti saling percaya satu sama lain sih. Itu sih. Oke, pokoknya yang penting ini aja ya, nggak boleh ada yang ego aja ya satu sama lain ya. Oke, terima kasih Ustaz Ben, boleh break dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali pemirsa Bali TV, masih bersama ketiga narasumber kita, masih membahas seputar literasi seperti yang tadi di segmen kedua nih ya Pak Wayan ya sudah saya sampaikan. Nah, mengenai dari literasi yang Bapak bentuk ini, yang Bapak bangun ini sumber biayanya dari mana ini Pak? Sebenarnya konsep kegiatan literasi masyarakat atau gerakan literasi komunitas itu memang segala hal termasuk prakarsa, dana dan biaya itu fasilitas yang dibutuhkan itu adalah tanggungan atau tanggung jawab dari yang merintis atau pegiat tersebut. Iya. Karena itu memang kegiatan yang tumbuh dari bawah. Untuk sementara ini saya memakai sumber daya yang saya punya. Misalnya rumah, saya pakai rumah saya di desa karena betul agak luas. Lalu rumah itu bisa digunakan oleh siapapun yang berkegiatan, nginap segala macam. Kemudian kalau ada makan ya kita sediakan apa yang ada itu di sana. Kita sistemnya berbagi itu. Tapi dalam perjalanan selanjutnya sering saya mendapatkan donasi dari teman-teman. Tapi saya lebih suka dengan private donation. Artinya donasi itu dilakukan bukan melalui lembaga. Karena kalau donasi atau bantuan melalui lembaga itu urusannya susah sekali, administrasi segala macam. Saya ingin, tapi saya menggunakan dana itu tanggung jawab dan dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Sementara tidak banyak sih yang bisa merelakan uangnya untuk mendonasi kegiatan-kegiatan semacam itu. Jadi sementara ini uang saya, uang biaya hidup keluarga itu kita bisa pergunakan sebagian. Namun demikian jangan sampai memaksakan diri. Jangan sampai memaksakan diri, itu kunci pentingnya. Dan anak-anak ini kita tahu, mereka tidak dapat apa-apa, dia bergerak untuk kita dan saya juga. Itu kayak sekarang ini kan kita dibantu oleh orang tua siswa untuk transportasi. Iya, jadi itu contoh. Masih saling membantu ya Pak ya. Iya, nah iya. untuk sejauh ini sudah berapa Pak peserta yang ikut untuk gerakan literasi masyarakat ini Pak? Itu hampir 150-an. Wah, ini orang, banyak sekali ya Pak ya. Iya, dan fluktuatif ya. Lagi ada kegiatan-kegiatan anak-anak tidak tahu, kemudian bisa juga orang datang ke rumah untuk kayak sekarang misalnya kita live ini kan ditonton oleh banyak orang, pasti mereka akan ingin datang. Itu di situ kita siapkan program literasi. Kalau dari jenjang pendidikannya Pak, ini biasanya Bapak mengambil dari yang tingkat apa sebenarnya saja? bukan begitu konsepnya, karena ini literasi masyarakat. Jadi masyarakat itu ada orang tua, gitu kan? Boleh juga ya, Pak, itu ya, yang lebih penting. Tetapi karena memang anak-anak itu yang memiliki waktu bebas, tidak bekerja, tidak punya waktu untuk kegiatan sosial, maka dia yang lebih banyak. Karena itu saya kerjasama dengan sekolah. Karena apa? Literasi masyarakat ini juga mendukung gerakan literasi sekolah. Wah baik, ini menarik sekali. Nah kembali lagi nih dari Made sendiri. Made biasanya untuk datang berkunjung ke rumah Pak Wayan ini berapa lama biasanya menghabiskan waktu? Kalau untuk kegiatannya itu dari jam 9 sampai jam 12, jadi sekitar 3 jam. Tapi kalau untuk berkunjung kayak buat puisi atau segala macamnya itu biasanya sepulang sekolah setelah makan sampai jam 5 sore itu. Iya, oke. Jadi kesenangan seperti apa yang Made dapatkan di sana ketika bersama-sama Pak Wayan, literasi ataupun hal lain yang Made temukan di sana? Mungkin banyak teman, apalagi yang bisa ditemukan di sana? Yang pasti karena saya di sana untuk bantu-bantu juga jadi volunteer, jadi ada kesenangan tersendiri. Saya juga dapat berbagi ilmu sama adik-adik. Dari dulu saya yang SD yang seperti mereka, tapi setelah saya SMP saya bisa berbagi ilmu yang buat saya itu bisa dijadikan motivasi buat adik-adik. Wah, luar biasa sekali, panutan sekali ya. Oke, bagaimana dengan Putu? Apakah Putu juga punya cerita yang sama dengan Made, ikut menjadi volunteer juga? Mungkin ceritanya sama dan juga sama seperti yang dikatakan Dedek. Kami merasa sangat nyaman, terutama di Desa Literasi Komunitas Belajar Bali, karena dari sana kita mengetahui apa yang sebelumnya mungkin kita tidak ketahui ya. Setelah mengikuti literasi kita mengetahui hal-hal baru, terutama dalam bagaimana sih tahapan literasi yang sebenarnya begitu. Jadi Bapak memiliki prinsip untuk memvariasikan tahapan literasi tersebut, karena kan kami sebagai generasi milenial atau digital native itu kami akan cenderung cepat merasa bosan, terutama pada literasi karena kami sejak lahir sudah menemukan digital gitu. Nah, jadi Bapak memvariasikan kegiatan kami seperti dengan cara bercerita, membaca, atau mungkin
mendongengkan sebuah kisah kepada adik-adik. Karena kami sebagai volunteer ya paling tinggi SMP. Oke, nah mungkin langsung lanjut nih dari Pak Wayan, seperti apa yang sudah diceritakan oleh dari Putu sendiri ini. Terkadang kan apalagi seperti yang mereka katakan, mereka adalah generasi muda yang tentunya dari awal sudah mengenal digital, Pak ya. Benar. Sekarang ditugaskan untuk membaca seperti ini pasti ada rasa bosan. Bagaimana mengatasinya, Pak? Ya, satu hal seperti yang saya katakan tadi, jangan mengatakan itu program membaca buku, tetapi itu adalah sebuah komunitas, sebuah kreativitas bersama. Artinya di situ anak-anak dibangun kesenangannya, tetapi didasari oleh pendekatan-pendekatan literasi. Semua yang kita bicarakan di situ nanti carikan sumbernya di digital. Loh, yang kamu bicarakan itu tadi ini, gitu. Oh, yang kamu tadi diskusi itu ini, gitu. Jadi semuanya kita bisa, makanya rasa ingin tahu harus dibangun. Setelah itu dia cari jawabannya dengan membaca di digital. Jadi literasi nggak hanya persoalan buku, itu adalah eranya print capitalism, era kertas. Anak-anak digital native, Yowana Bali sekarang itu kan sudah konsepnya bukan lagi lontar yang ditulis itu. Tapi Yowana Bali hari ini adalah mereka yang digital native. Bagaimana kita menemukan pengetahuan-pengetahuan dalam dunia digital. Nah, literasinya harus diarahkan ke situ gitu. Makanya yang terpenting adalah harus dia memiliki prinsip saya perlu pengetahuan. Karena pengetahuan itu sekarang bukan lagi di buku saja, tetapi sudah di digital. Maka anak harus ajari literasi digital, bagaimana mendapatkan informasi secara digital. Baik, ini menarik sekali. Nah, Made setelah mengikuti dari kegiatan literasi ini kan sekarang kamu jadi lebih aktif membaca, lebih banyak pengetahuan. Nah, apakah sekarang ini juga mempengaruhi dalam kamu berkegiatan bermedia sosial? Apakah jadi lebih bijak lagi nih dalam mau ngepost sesuatu? Untuk di media sosial pasti iya. Karena dari gerakan literasi ini untuk menyusun sebuah kata-kata menjadi kalimat itu jadi lebih baik, tidak lagi ngawur untuk membuat pengen yang inspiratif terus jadinya ya. Inspiratif gitu. Dan yang pasti bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut kegiatan ini juga. Oke, kalau Putu gimana? Suka bermedia sosial juga? Suka, sangat suka sekali bahkan ya. Setiap hari itu pasti selalu WhatsApp, Instagram itu pasti. Tapi kan semenjak ada literasi kita tahu bahwa kita itu adalah generasi milenial. Jadi ada pun kan beberapa ciri generasi milenial dan kami juga minta saran dari Bapak bagaimana sih cara untuk menghadapi era globalisasi ini. Ya sudah, kami mengikuti cara-cara Bapak dan mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial. Iya, kalau pandangan dari teman-teman Putu sendiri melihat kegiatan yang sering Putu lakukan, apalagi ikut menjadi volunteer, seperti apa pandangan teman-teman Putu? Mungkin pandangan mereka, karena mungkin belum tahu ya Kak, karena mereka belum tahu, jadi mereka hanya bertanya, apa sih literasi itu? Mereka cuma bertanya seperti itu. Saya menjelaskan, tapi mungkin mereka tidak akan mengerti karena mereka tidak merasakan bagaimana sebenarnya literasi begitu. Iya. Jadi mereka hanya berpandangan dari luar saja. Oke, jadi sejauh ini masih banyak ya teman-teman mungkin yang masih bingung literasi seperti apa, apalagi di seumuran kalian seperti ini ya. Oke, nah ini menarik sekali Pak Wayan, nanti kita akan jelaskan lagi lebih banyak lagi seputar literasi, tapi kita harus break dulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen terakhir di program Dialog Yowana Live. Sebelum kita lanjutkan kembali berbincang dengan ketiga narasumber kita. Nah kembali lagi nih saya mau sapa Osaben ya. Nah Osaben, ini dari segmen awal sampai sekarang segmen terakhir mungkin udah mendengarkan ya apa yang dibahas oleh adik-adik kita bersama Pak Wayan juga. Ini mereka masih SMP tapi semangatnya luar biasa sekali. Ada yang ingin disampaikan untuk mereka? Silakan. Ya, mungkin bagi kita ya, program literasi ini keren sekali. Karena itu dapat membangun semangat dari adik-adik. Seperti yang kita ketahui, SMP udah memiliki pemikiran yang sangat luas. Nah itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi ini bagus untuk generasi kita di kedepannya. Nah tapi seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi, mungkin dikombinasikan antara teknologi dan program ini. Jadi karena kan dunia udah semakin maju, kita juga harus mengenal yang namanya teknologi. Bukan teknologi itu bukan dijauhi, tapi dikombinasikan gitu.
Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Osaben? Sudah cukup. Oke, terima kasih ya Osaben ya. Iya Pak, ini mungkin boleh masukan dari anak-anak muda juga seperti apa yang sudah disampaikan juga bahwa ya memang untuk perkembangan zaman sekarang kita pun juga harus mengikuti ya Pak ya untuk di pendidikan ini sendiri. Nah, apakah benar apa yang sudah disampaikan oleh salah satu personil Osaben seperti itu juga Bapak menerapkannya Pak? Ya, itu memang ada kekhawatiran sekarang di beberapa sekolah yang memang seolah-olah menuduh internet atau gawai itu hal yang jelek gitu. Sebenarnya tidak. Saya menggunakan media sosial itu justru untuk membangun citra pada diri saya, citra positif dan inspiratif. Maka itu bagaimana cara saya mempromosikan kegiatan positif itu adalah cara yang bagus untuk memadukan apa yang disampaikan oleh Osaben tadi. Kami di dalam kegiatan ini memang sadar selalu akan mengkombinasikan kegiatan dunia digital, perkembangan teknologi dengan kertas. Contohnya kita mengambil materi itu tidak semata-mata buku. Jadi sekarang bisa literasi tanpa kertas. Kalau sekarang ngomong di sekolah, nggak ada buku, bagaimana literasi? Nggak bisa dilakukan. Asal kita tahu caranya, bahwa dunia ini adalah dunia paperless ya, dunia tanpa kertas. Ya, itu adalah semuanya digital. Iya, baik. Nah, kalau dari pengalaman Putu sendiri seperti tadi yang sudah diceritakan, banyak diantara mungkin teman-teman Putu yang sebagai Putu masih belum tahu ya mengenai tentang literasi. Nah, apa yang sekarang ingin disampaikan kepada mereka yang seusia dengan Putu ini? Jadi di sini saya ingin sampaikan ya kepada mungkin yang sedang menonton teman-teman saya. Saya harap kalian lebih menumbuhkan rasa ingin tahu kalian terhadap literasi, bahwa literasi itu sesungguhnya tidak membosankan jika kalian sudah terbiasa, dan juga literasi itu akan menjadi bekal kalian nanti ke depannya jika memang kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh. Iya. Nah, kalau Made sendiri sempat nggak Made selama mengikuti kegiatan bersama Pak Wayan kadang merasa jenuh seperti itu? Pernah tidak merasakan seperti itu? Untuk merasa jenuhnya pernah, karena pas awal-awal ikut berpikirnya seperti ini, kok cuma membaca gini aja. Jadi karena dulu nggak pernah membaca, jadi agak merasa bosan. Tapi karena setelah lama-kelamaan ikut, jadi rasa ingin tahu ada, akhirnya tumbuh keinginan untuk membaca itu sendiri. Iya, yang awalnya dia males banget membaca, lihat buku aja udah ngantuk ya. Nah, sekarang jadi ketagihan ya. Oke. Nah, Pak Wayan, apakah semua yang sudah mengikuti dari literasi masyarakat yang Bapak bimbing ini, dari semua anak-anak ataupun pesertanya siapa saja, ini sudah memiliki kemampuan ataupun bagi mereka sudah menerima bahwa literasi itu penting sekali untuk mereka? Semua orang paham hal itu, tetapi sangat sulit untuk memulai. Karena itu gerakan literasi sekolah itu juga tidak bermanfaat banyak bagi anak-anak karena dilakukan tidak secara serius dan juga waktunya sangat sedikit. Karena itu saya bisa katakan bahwa kegiatan literasi ini dampaknya seperti pendidikan. Kalau kita punya waktu 1 tahun maka tanamlah padi. Kalau punya waktu 10 tahun tanamlah pohon. Tapi kalau punya waktu 100 tahun didiklah. Literasi itu ada di sana. Itu saya kutip dari Lao Tse ya, dari Cina. Artinya tidak bisa kita melakukan kegiatan literasi itu sehari, 2 hari, 1 bulan. Itu harus terus. Saya menjadi begini ini bukan di baru. Saya membaca sejak usia SMP. Itu jadi terus membaca. Sekarang saya beralih bacaan ke digital, bacaan digital. Itu. Jadi saya ingin tegaskan di dalam forum ini, dalam acara ini, bahwa membangun masyarakat literasi adalah proses yang panjang. Itu bisa 5 tahun, bisa 6 tahun. Baru kita lihat hasilnya, dan jika prosesnya bagus. Baik, jadi tidak ada yang instan Pak ya, semuanya memang harus berproses ya. Oke, Made, ini bisa diceritakan juga ke teman-teman Yowana ke depannya nih cita-cita kamu seperti apa, karena sekarang kan kamu ikut ya menjadi volunteer ya di literasi masyarakat. Untuk kedepannya keinginannya pasti programnya terus bisa berlanjut sampai seterusnya. Habis itu untuk beberapa kegiatan juga semoga bisa bertambah, dan kedepannya semoga adik-adik terinspirasi dengan hal ini, itu aja. Iya, baik. Nah, kalau dari Putu sendiri sejauh ini apa yang ingin disampaikan ataupun punya harapan cita-cita sejauh ini selama kamu menjadi volunteer ikut bersama Pak Wayan? Oke, jadi keinginannya semoga kedepannya makin banyak orang yang memiliki keinginan untuk ikut literasi, karena bagi mereka mungkin literasi itu hanya membaca buku ya, tapi di sini sudah ditegaskan oleh Pak Wayan bahwa literasi itu tidak harus membaca buku, bahkan dengan digital pun kita bisa berliterasi. Jadi
Semoga pandangan teman-teman di luar sana bisa berubah dengan adanya kita di sini hari ini, dan semoga kedepannya kalian bisa mungkin berkunjung di komunitas belajar kami di Desa Batungsal, Kecamatan Pupuan. Iya, baik, ini keren sekali ya. Baik, langsung ke Pak Wayan, pandangannya terhadap generasi muda saat ini seperti apa Pak? Sebelum memberikan pesan kepada Yowana. Mereka tuh baik, tetapi jangan mereka itu menjadi kurang nyaman karena terlalu banyak nasihat. Pendidikan kita kan guru pinternya menasehati. Iya. Tetapi yang terpenting adalah teladan. Kalau ngadakan gerakan literasi jangan suruh anak membaca, tapi gurulah yang membaca. Saya dengan konsep mereka itu jangan selalu dia dianggap nggak mampu. Berikan dia pekerjaan. Kalau dia diberikan pekerjaan, ajak dia melakukan, berikan dia tanggung jawab, percayai dia. Orang tua harus bagi waktu untuk dia, untuk kerja bersama. Kita tidak boleh jalan terpisah, orang tua dan anak. Punya me time masing-masing, nggak bisa. Iya. Kita harus berjalan bareng, kolaboratif. Itu yang sangat penting. Maka saya menjelaskan, saya percaya mereka bisa lakukan, tapi jangan dulu sempurna kan. Kita proses. Iya, baik. Dan yang terakhir Pak, untuk dari pesan terhadap Yowana Bali, bagi yang sudah menyaksikan acara ini seperti apa Pak? Ya, saya sangat sangat berterima kasih ya dan menghargai para Yowana Bali yang sudah memiliki dunia yang hebat ya. Karena sekarang tampaknya dengan generasi milenial atau digital native itu kan ada gap generasi gitu. Karena itu ini adalah kesempatan bagi Yowana Bali untuk melakukan sesuatu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kan sesuatu untuk orang lain. Dan melakukan sesuatu untuk orang lain bisa dilakukan sekarang juga. Baik, jadi jangan ditunda-tunda ya Pak ya, harus dari awal sekarang ya. Baik, ini luar biasa sekali, menarik sekali topik kita seputar literasi. Terima kasih Pak Wayan, adik-adik juga ya sudah banyak sekali memberikan inspirasi dari Osaben, terima kasih juga. Dan baik pemirsa Bali TV, demikianlah program Dialog Yowana Live kita sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Jalani bareng-bareng, iraga menyamar, dini iraga nyaman bagen, dini iraga nyaman bagen, kuliah iraga.